Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang Al-Quran dan hadis sebagai sumber inspirasi filsafat dakwah. Konsep dakwah dalam Al-Quran. Dalam perspektif dakwah, Al-Quran dipandang sebagai kitab dakwah yang merupakan tumpuan pertama dan utama. Al-Quran memperkenalkan sejumlah istilah kunci yang melahirkan konsep dasar dakwah. Istilah-istilah dakwah dalam Al-Quran yang dipandang paling populer adalah 1. Yad'una ila al-khayyar 2. Ya'muruna bi al-ma'ruf 3. Yanhauna an al-munkar. Al-Quran dan hadis sumber inspirasi filsafat. Ada dua faktor yang dapat membuktikan bahwa prinsip-prinsip filsafat Islam berakar dari Al-Quran dan Sunnah. Pertama, dari segi sumber kita mendapatkan semangat kuat para filsuf muslim dalam bertindak selalu berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana dalam ketentuan syariat Islam, setiap muslim harus hidup berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Begitu pula dengan para filsuf maupun para intelektual muslim dalam bertindak harus berlandaskan kepada keduanya. Al-Quran dan Sunnah telah merombak pola berfalsafat dalam Islam secara radikal sehingga lahirlah hal yang disebut sebagai falsafat profetik. Jadi, kandungan Al-Quran dan pancarannya kepada Nabi Muhammad SAW mampu menyinari setiap kajian falsafat dan pengetahuan dalam Islam, dan ini merupakan satu bukti bahwa ia adalah seorang filsuf. Falsafah dalam Al-Quran adalah al-hikmah. Kata tersebut tercatat dalam Al-Quran berkali-kali di dalamnya. Sedangkan filsuf, orang yang menekuni falsafah atau berfalsafah, tercatat sebagai al-hakim. Seperti kita ketahui mengenai para nabi, baik yang harus kita ketahui maupun tidak mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah. Dengan kata lain, para nabi adalah para filsuf. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan saudara saya yaitu Fitratul Amalia. Allah menganugerahkan al-hikmah, kepahaman tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak, dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Kata hikmah disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 190 kali dengan 25 bentuk kata. Dari 190 kali penyebutan itu, kata hakim, maha bijaksana disebut 81 kali, dan kata hikmah sebanyak 20 kali. Penelusuran kandungan makna hikmah dalam berbagai konteks, sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Quran, menjadi medan kajian filsafat dakwah yang akan melahirkan modelnya yang khas dan mandiri. Dan inti dari inti hikmah yang diisyaratkan oleh Al-Quran adalah tauhidullah, artinya bahwa dakwah sebagai aktivitas internalisasi, transmisi, transformasi, dan difusi ajaran Islam harus bertitik tolak dari tauhidullah, berjalan di atas tauhidullah, dan berujung pada tauhidullah. Uraian di atas menunjukkan bahwa Al-Quran telah mengisyaratkan keberadaan filsafat dakwah yang diturunkan dari kata al-hikmah yang mengandung 5 unsur, yaitu universal, pandangan yang luas, cerdik, pandangan secara meditatif atau merenung, pengetahuan yang disertai dengan tindakan. Filsafat dakwah Islam adalah filsafat Al-Quran dan filsafat Al-Quran adalah filsafat dakwah. Oleh karena itu, segala persoalan filsafat tidak dapat dirumuskan tanpa bersumber pada Al-Quran. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata dalam penyampaian, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.